Shalom, selamat pagi saudaraku, sampurasun, kumaha, damang sadayana. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pada hari ini kembali bertemu dengan saya, Penatua Levi Bian Elvando, dalam acara Seduh, Senin Teduh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, terima kasih Bapa yang baik atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas pekan baru yang indah ini Bapa. Kiranya Kau berkati kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat menapaki hidup kami selanjutnya sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami dalam sepekan ke depan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, pandangan bahwa sebaiknya kejahatan kita lawan dengan kebaikan itu mungkin saat ini sulit kita laksanakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pandangan dunia ini adalah kejahatan balasnya dengan kejahatan. Bahkan semakin jahat kita membalasnya, wah semakin baik. Ya, itu pandangan dunia. Lalu bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang hal ini? Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya membaca dari Roma 12. Dari Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi ya, saya bacakan ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan tadi tentunya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama di dalam Alkitab. Di antaranya di dalam Lukas 6 ayat 27. Tuhan menyampaikan, kasihilah musuhmu. Kemudian kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang lain, yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita, itu baru luar biasa. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saja yang harus kita lakukan dalam kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya nih di dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-21 mengajarkan kepada kita, yaitu yang pertama untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu kita yang pertama hendaklah kita memiliki kasih, dan kasih itu hendaklah tidak pura-pura. Ya, cara melawan kejahatan dan kebaikan yang pertama dengan kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu harus aktif kita laksanakan, kita lakukan kepada sesama kita, terlepas dari dia agamanya apa, latar belakang sukunya apa, budayanya seperti apa. Kita harus mendapatkan kasih dimanapun kita berada Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana cara kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Cara yang kedua adalah dengan janganlah kita bersikap tinggi hati. Ya, kalau kita sudah jatuh dalam tinggi hati, kita akan jatuh dalam namanya menghakimi. Ya, tentu ini adalah sebagai sumber percekcokan ya. Kalau kita sudah menghakimi, pasti kita berantem. Nah, jangan tinggi hati. Kita harus tetap rendah hati dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, cara kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah tentu dengan kita hidup rukun Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus hidup rukun dengan sesama kita. Karena dalam kerukunan itu ada perdamaian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu ketiga hal ini tidak mudah kita lakukan. Tidak semudah membalikan telapak tangan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Butuh proses, butuh waktu. Di sini saya mencontohkan seperti kisah Yusuf yang ada di dalam Alkitab. Ya, ini kalau Bapak Ibu bisa ada waktu, silakan baca di dalam Kejadian ya. Kejadian 50 ayat 20. Ya, di situ mengisahkan bagaimana kita tahu sama-sama bagaimana Yusuf dimusuhi oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya, ya. Dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir, kemudian dipenjara. Ya, tapi apa yang dilakukan Yusuf? Apakah Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kejahatan juga? Tidak.
Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kebaikan, dengan merangkul mereka kembali, dengan memberi mereka makan, dan juga merawat saudara-saudaranya. Itu yang dilakukan Yusuf. Apakah mudah hal itu dilakukan? Tidak. Yusuf butuh proses, butuh waktu, dan tentu butuh pertolongan dari Roh Kudus. Itulah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu melawan kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya saya akan tutup dengan sebuah pantun, ya. Makan ketan di balik papan. Cakep. Mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sampai jumpa di program Seduh selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.